pernah berkunjung di Rawapening? Nah, cerita itu berawal dari sini. Cerita ini berjudul Asal-usul Rawapening. Diambil dari buku legenda Rawapening, penerbit Eduka Studio, karangan Andi Taru, Idawati, tahun 2008. Selamat menyaksikan ya. Ya mas, kur kata kuk. Ana cerita Dadya tulada urip ning alam donya. Kur kata kuk. Burung perkutut bernyanyi merdu, menggores kenang bertaut baka. Cerita rakyat membikin sendu, ambil ibrah, hibur segala duka. Di pagi yang cerah di desa Ngasem, hiduplah seorang wanita yang bernama Endang Sawitri. Endang Sawitri sedang hamil, tapi suaminya sedang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Tak lama kemudian, ia melahirkan. Oe, oe, oe. Suara bayi terdengar nyaring dan keras, namun membuat penduduk terkejut dan gempar, karena yang dilahirkan bukanlah seorang bayi pada umumnya, melainkan seekor naga. Ya Tuhan, kenapa bayiku seekor ular? Tanya Endang Sawitri. Anehnya, naga itu bisa berbicara seperti halnya manusia biasa. Naga itu diberi nama Baru Klinting. Ketika beranjak remaja, Baru Klinting bertanya kepada ibunya, "Bu, apakah aku juga mempunyai ayah?" Endang Sawitri menjawab, "Ayahmu seorang pertapa sakti yang saat ini sedang bertapa di lereng Gunung Telomoyo, nak. Kiranya sudah waktunya kamu bertemu dan mencari bapakmu. Bawalah klintingan ini sebagai bukti peninggalan ayahmu dulu," kata Endang Sawitri. "Terima kasih, Bu. Saya akan susul ayah di Gunung Telomoyo," jawab Baru Klinting. Sesampainya di pertapaan, Baru Klinting masuk ke dalam gua. "Apakah benar ini tempat pertapaan Ki Hajar Salokantoro?" kata Baru Klinting. "Iya, saya Ki Hajar Salokantoro," kata Ki Hajar. "Ayahanda, Ananda adalah anak dari Endang Sawitri dari desa Ngasem. Dan ini klintingan, kata ibu, peninggalan ayahanda," kata Baru Klinting. "Oh, anakku Baru Klinting, sekarang bertapalah di dalam hutan lereng Gunung Telomoyo, nak, agar suatu saat nanti kamu dapat menjelma menjadi manusia seutuhnya," kata Ki Hajar Salokantoro. "Baiklah ayah, titah ayahanda akan saya laksanakan," jawab Baru Klinting. Suatu hari, penduduk desa Patok mengadakan pesta syukuran setelah panen yang melimpah. Untuk memeriahkan pesta, warga di sana beramal
berburu hewan buruan di dalam hutan lereng Gunung Telomoyo sebagai hidangan. Namun, sudah seharian mereka berburu, tetapi tidak mendapatkan hewan buruan satupun. Kak, sudah seharian ini kita berburu, tetapi tidak mendapatkan hewan buruan satupun, kata warga yang berburu di hutan. Iya, entahlah, aneh sekali, jawab Karto, ketua Karang Taruna Desa Patok. Ketika hari menjelang sore, warga di sana menemukan seekor ular naga besar yang sedang bertapa. Awalnya dikira akar tumbuhan besar yang berdumut. Kemudian warga di sana memotong-motong daging naga itu dan dibawa pulang untuk pesta. Keesokan hari, akhirnya pesta digelar. Ular naga yang mereka temukan sebenarnya adalah baru kelinting yang sudah berubah wujud menjadi anak kecil yang buruk rupa dan kucisan. Dia datang ke pesta itu untuk meminta sedikit makanan. Pak, minta dagingnya sedikit ya, pinta baru kelinting memelas. Apa? Memangnya ini daging gratisan begitu? Kata warga. Dengan sakit hati, anak itu pergi meninggalkan pesta. Kemudian dia bertemu dengan seorang nenek yang baik hati. Nak, makanlah nak. Hanya singkong rebus dan air seperti ini yang nenek punya. Di sana ada pesta, tapi nenek juga tidak diundang, kata nenek. Iya nek, terima kasih. Nenek, nanti kalau nenek terdengar suara gemuruh dan petir, nenek harus naik ke sungai ini ya, kata baru kelinting. Iya nak, jawab nenek. Kemudian anak itu kembali ke pesta. Namun warga di sana malah mengusir anak itu untuk pergi dari pesta. Dengan rasa marah, dia menancapkan lidi ke tanah. Hei semuanya, penduduk yang sombong yang tidak punya belas kasihan. Ayo, siapa yang bisa mencabut ini? Biar ini tercabut, maka aku akan pergi, ketus baru kelinting. Ini sih gampang, wahahaha, ejek warga sembari berpesta. Akhirnya warga di sana mencoba mencabut lidi itu, tapi tak seorang pun yang bisa mencabutnya. Akhirnya anak itu sendiri yang mencabutnya. Ternyata bekas lubang tancapan lidi tadi muncul mata air yang deras dan semakin besar, sehingga menggenangi desa tersebut dan para warganya, kecuali nenek yang naik ke lasung. Alhamdulillah ya Allah, aku masih selamat. Akhirnya desa itu menjadi rawa-rawa. Karena airnya sangat bening, maka disebutlah Rawa Bening, yang berada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kita tidak boleh berbuat semena-mena terhadap orang lain. Kita juga harus saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan. Iwak sepat di jangan santen, bilih kula lepat kula nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.